A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku di seluruh Nusantara? Semoga suasana hati kita hari ini masih baik-baik saja. Suasana hati kita masih tetap berusaha untuk tetap bahagia dalam kondisi apapun juga. Berusaha tetap qanaah, tetap merasa cukup walau dalam keadaan sulit. Teruslah banyak-banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang pandai berterima kasih atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dengan saya Bunda Rahma. Semoga pertemuan hari ini selalu dalam keberkahan dan semoga kita semua selalu berusaha terus berjuang mencari nafkah dengan cara yang baik, harta yang halal. Semoga bisa menyelamatkan kita nanti saat kita dipertemukan di hadapan Allah. Kita bisa berusaha tetap istiqomah dalam kehidupan ini agar kelak nanti di hadapan Allah, Allah mencintai dan meridhoi apapun yang kita lakukan. Oke, hari ini saya akan membahas bagaimana tips menjalani ujian hidup. Ini dulu sudah pernah saya bahas, tapi saya ingin sekali lagi mengingatkan kepada kita semua, hidup adalah perjuangan untuk meraih cinta dan ridho Allah. Berusahalah tetap punya keyakinan yang kuat. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, selagi ada kemauan pasti ada jalan. Semua permasalahan kita saat ini insya Allah dengan berjalan waktu semua akan tetap baik-baik saja. Oke, sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya agar bisa banyak melihat video ceramah motivasi saya yang selanjutnya beserta lagu-lagu religi yang inspirasi. Semoga kita bisa terus berusaha meningkatkan amal ibadah kita semakin meningkat setiap harinya. Oke, tips menjalani ujian hidup. Yang pertama, harus banyak bersyukur. Jangan banyak berkeluh kesah. Memang dunia tempatnya berkeluh kesah, tapi kita diberi akal, diberikan fisik yang sempurna. Usaha kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dengan lebih baik lagi. Harus banyak-banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Allah akan menguji dengan sedikit kesulitan, kelaparan, buah-buahan. Hanya sedikit permasalahan hidup yang kita jalani saat ini, tapi begitu banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri. Sampai saat ini pun kita masih bisa bernafas, semua atas izin Allah. Semua adalah karunia Allah. Jadi tak pantas kita untuk banyak berkeluh kesah. Perbanyak rasa syukur, insya Allah akan tambah lagi nikmatnya. Nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam kita. Nikmat Allah mana lagi yang mesti kita dustakan. Sampai hari ini pun kita masih bisa aktivitas, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Begitu banyak saudara-saudara kita yang mengalami ujian. Jadi kita berusaha tetaplah berprasangka baik, berhusnuzon kepada Allah. Semoga Allah selalu tuntun langkah kita ke jalan yang lebih baik. Oke, tips menjalani ujian hidup yang kedua, apa adanya. Jangan banyak settingan dan rekayasa. Jadi hiduplah apa adanya, bukan ada apa-apanya. Hiduplah apa adanya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Lakukan yang terbaik. Masalah hasil urusan Allah. Terus lakukan ikhtiar yang terbaik. Berharaplah Allah meridhoi, mencintai apapun yang kita lakukan. Jangan pernah mengharap dari penilaian dan pencitraan dari manusia, karena itu adalah semu belaka. Dunia hanyalah senda gurau belaka dan kesenangan yang menipu. Jadi berusahalah kita hidup apa adanya. Jangan banyak settingan, jangan banyak kepura-puraan. Jadi berusahalah kita hidup apa yang adanya, menerima apapun segala ketentuan dari Allah. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus berusaha menerima apapun segala ketentuan dari Allah.
ujian, begitu banyak hikmah, banyak pembelajaran yang intinya pasti membuat kita lebih baik ke depannya. Jadi berusaha tetap prasangka baik kepada Allah. Yang ketiga, tidak bersikap dan bertindak yang berlebihan. Allah sangat membenci sesuatu yang berlebihan. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Lakukan yang terbaik. Kalau bisa dicegah, kenapa harus mengobati? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Jadi bersikap dan bertindak harus benar-benar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan berlebihan dalam menyikapi sesuatu hal. Usaha tetap legowo, menerima apapun segala ketentuan dari Allah, belajar menerima, memahami kekurangan, kelebihan orang lain, dan berusaha qanaah, tetap merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Banyak bersyukur, insya Allah Allah akan tambah lagi nikmatnya. Yang keempat, mampu mengendalikan diri. Berusaha kita mengendalikan diri, karena musuh besar kita adalah diri kita sendiri. Hawa nafsu kita, ini yang harus kita perangi setiap harinya. Ujian hidup bisa kita lewati sampai mencapai titik paling tinggi, tapi musuh besar yang ada di dalam diri akan sulit diatasi kalau ego masih tinggi. Jadi berusahalah tetap bersikap rendah hati. Berusaha kita banyak-banyak mengkaji diri, kenal sejarah. Insya Allah baru kita bisa mengenal Allah. Yang kelima, selalu tersenyum dalam keadaan apapun juga, karena senyuman adalah ibadah. Paling mudah dilakukan, tapi akan sangat sulit dilakukan bagi jiwa-jiwa yang masih banyak menyimpan penyakit hati. Jadi berusaha tetap tersenyum, karena Allah senyum simetris. 2 senti kiri kanan, berhenti 7 detik, sering dilakukan. Insya Allah, karena senyum adalah ibadah. Berusahalah perbanyak senyum karena Allah, bukan senyum-senyum, tapi senyum karena Allah. Salah satu terapi untuk melemburkan hati yang keras. Jadi berusahalah perbanyak istighfar dan zikrullah. Yang keenam, selalu tekun dan giat dalam beribadah. Tekun dan giat dalam ibadah. Pekerjaan yang kita lakukan semua dalam kebaikan adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan saat ini, pekerjaan apapun yang kita tekuni saat ini, semua adalah ibadah selagi di jalan Allah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah melakukan ibadah kita setiap harinya dengan keikhlasan, ketulusan. Terima apapun ketentuan dari Allah, walau tak mudah. Memang hidup ini berat, karena surganya Allah itu mahal. Tidak semua orang pantas bisa masuk ke surganya Allah. Jadi kita berusaha memantaskan diri di hadapan Allah. Kita layak, insya Allah telah kita dipertemukan di surganya Allah. Berusaha kita lakukan ibadah terbaik karena mengharap cinta dan ridha Allah. Yang ketujuh, membuat perencanaan yang matang, kondisikan sesuai batas kemampuan kita. Jadi berusahalah membuat perencanaan sesuai batas kemampuan kita. Kita tidak berhak untuk mengatur Allah. Kita punya rencana, Allah punya rencana, dan yang berlaku pasti rencana Allah. Tetap istiqomah. Hidup memang harus bisa kita jalani dengan baik. Berusaha. Ini harus berusaha kita tingkatkan ibadah kita, karena perbuatan yang bisa menyelamatkan hidup kita adalah kalau kita melakukan ibadah sholat di awal waktu. Insya Allah kalau baik sholatnya, baiklah segalanya. Jadi kita berusaha bagaimana kita bisa tetap istiqomah lakukan ibadah kita, tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan Allah selalu tuntun langkah kita di jalannya. Oke, yang ke-8, selalu terus belajar
untuk pengembangan diri. Selalulah belajar untuk pengembangan diri, menambah wawasan kita, dan jangan banyak berkeluh kesah. Hidup ini memang berat. Kita diberi akal, diberi fisik yang sempurna, pergunakan. Kita manusia yang adalah makhluk yang sempurna dibanding makhluk Allah yang lainnya. Makanya perbanyaklah rasa syukur, perbanyaklah zikrullah, perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni aku ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jikalau ada kesalahan dosa yang kami lakukan ya Allah, ampuni kami ya Allah. Tuntun langkah kami ke jalan-Mu ya Allah. Perbanyak istighfar kita, istighfar yang berkualitas, istighfar dengan rasa penyesalan, rasa ingin benar-benar mendekat kepada Allah. Rendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita tak pantas untuk dipuji. Manusia tak ada hebat-hebatnya. Kesombongan dan pujian hanya milik Allah. Jadi berusahalah kita tetap berusaha bergantung kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Tak ada hak kita untuk mengatur Allah. Tugas kita di dunia ini lakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita. Terus bergantung kepada Allah, karena kita ini manusia lemah, bodoh, hina, tak berdaya di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur, tergolong orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita berusaha terus berjuang di jalan Allah selagi nafas masih ada. Teruslah berjuang di jalan Allah. Selamatkan anak keluarga kita, agar kita kelak Allah pertemukan di jannahnya Allah, di surganya Allah. Kita pasti akan takut sekali kalau kelak kita mati dalam keadaan tidak baik. Jadi berusaha, cemaslah saat ini. Kalau kita belum menyiapkan amal terbaik di hadapan Allah, cemaslah kita kepada diri kita sendiri. Saat kita tiada, sakaratul maut datang kepada kita. Berusaha kita, perbanyaklah ibadah, mengharap cinta dari Allah. Selamatkan anak-anak kita, karena tanggung jawab kita selaku orang tua. Teruslah mengingatkan dalam kebaikan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa lelah, karena itu adalah ibadah untuk kita. Siapa anak-anak akan menuai hasilnya. Segala perbuatan baik atau buruk akan kembali kepada pelakunya. Jadi teruslah berusaha lakukan yang terbaik tanpa kenal menyerah. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Insya Allah Allah akan kuatkan kita di atas kekuatannya. Ucapan adalah doa, jadi perbanyaklah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu berusaha menyempatkan waktu dalam kehidupan kita ini. Ibadah adalah suatu kebutuhan, sholat adalah kebutuhan, membaca Al-Quran adalah suatu kebutuhan, untuk berbuat baik pun merupakan suatu kebutuhan. Yang namanya kebutuhan harus dilakukan. Sama seperti kita makan, kalau kita lapar pasti butuh makan. Jadi berusahalah, anggap apapun rutinitas kita selama ini adalah merupakan suatu kebutuhan, bukan kewajiban lagi, tapi kebutuhan. Mudah-mudahan kita haus, kita berusaha untuk terus melakukan hal-hal dalam kebaikan, untuk mengharap cinta dari Allah. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak keterbatasan, kekurangan dari materi yang saya sampaikan hari ini. Saya akan terus membahas tentang tema-tema kehidupan, karena saya rasa ini yang kita butuhkan. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kita mudah lemah iman kita, turun iman kita. Makanya kita berkumpul dengan orang yang soleh, yang selalu berusaha mengingatkan dalam kebaikan, menguatkan di saat kita putur iman, lemah iman kita, dan selalu mendoakan kita dalam kebaikan. Karena setiap ucapan adalah doa. Jadi berusahalah tetap berpikir yang baik-baik saja, bicarakan yang baik-baik saja. Berusaha lisan selalu terjaga, sikap kita selalu terjaga. Walau tak mudah, berusahalah terus menata hati dan pikiran kita. Perbanyak istighfar, ini yang terpenting. Ampuni aku ya Allah, ampuni kami
apapun kondisi saat ini, semua harus kita jalani. Tak ada yang perlu disesali. Ini semua adalah proses yang harus kita jalani. Hidup jangan terlalu banyak protes, tapi banyaklah melalui proses yang akan menguatkan kita, yang akan membuat kita menjadi tegar menghadapi kehidupan ini. Di dunia ini hanya sebentar. Hati-hati dengan kesenangan yang menipu. Ujian pasti akan semakin besar ke depannya. Persiapkan mental kita, mental putra-putri kita. Lebih banyak mendekat kepada Allah, dahulukan ibadah kita. Hidup duniawi hanya formalitas saja. Ingatkan dalam kebaikan, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Walau tak mudah, memang hidup berat, memang tidak mudah. Tapi kita wajib berusaha. Tak ada bisa tawar-menawar dalam kehidupan ini. Harus bisa melewati semua. Lakukan sesuatu yang besar. Teruslah bangkit. Walau harus jatuh, usaha tetap bangkit. Bergantung kepada Allah. Jangan pernah berharap kepada manusia. Bergantung kepada manusia. Jangan pernah berharap orang akan memahami kita. Berusahalah kita untuk banyak memahami orang lain. Insya Allah. Setiap kebaikan yang kita lakukan karena mengharap cinta dan ridha Allah, Allah akan menguatkan kita di atas kekuatannya. Apapun yang saya ucapkan, insya Allah semua berdasarkan pengalaman hidup. Dan saya yakin dan percaya, saudara-saudariku semua pasti begitu sudah banyak melewati hal-hal yang sulit. Jadi tetaplah bangkit, tetap berjuang di jalan Allah, tetap semangat, tetap istiqomah. Kita sekarang lagi berjuang menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan teruslah berbuat baik kapan saja, di mana saja, mengharap cinta dan ridha Allah. Sekali lagi saya ingatkan, cemaslah kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita saat Allah ambil persiapan kita, minus ibadah kita sedikit. Jangan sampai kita saat Allah ambil dalam keadaan bermaksiat, jauh dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Berusahalah kita tetap menjadi orang-orang yang sabar. Salat dan sabar yang akan melindungi kita dari fitnah dan api neraka. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, sekali lagi tidak ada maksud menggurui atau mengajari siapapun juga. Saya yakin dan percaya siapapun yang melihat video ceramah motivasi saya adalah orang-orang pilihan Allah. Dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan, walau hanya sebesar biji zarah. Semua atas izin Allah, dan semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Insya Allah tetaplah berusaha, tetap semangat. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insya Allah.